luar biasa. Aduh, waktunya pendek ya. Banget. Makanya 4 bulan pendek. Ada barusan tadi datang ke Tapang. Iya. Dan sudah berangkat, makanya Ini beliau berdua nih sahabat-sahabat saya. Luar biasa orang. Dan ini salah satu orang yang sering menasihati saya. Jadi 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya kita ngobrol di sini. Sebetulnya ya kalau ada orang yang datang kan sebetulnya baik kita atau tidak itu kan kita manusia terbaik kan. Betul. Kita harus tuh baik jiwanya Pak. Yang jadi permasalahan adalah dia berteman dengan siapa itu. Iya. Masya Allah. Gitu kan. Kalau temannya orang-orang baik ya insya Allah dia Insya Allah. akan beriman. Karena fitrah manusia itu baik. Insya Allah. Jiwa fitrah manusia itu baik. Allah tidak akan jadikan seorang yang lahir ke muka bumi ini tanpa kebaikan, pasti baik. Cuman permasalahannya seperti ketika lahir ternyata orang tuanya kufar, orang tuanya tidak beriman, maka dia dibentuk menjadi orang yang tidak beriman. Padahal baik. Luar biasa. Apalagi orang Islam yang tadinya memang baik Iya, ya. betul, betul. Cuman karena kirinya jadi pembisik, bicara ini, bicara itu, lupa kepada akhirat, ya lama-lama lupa juga. Pas sholat berjamaah, lupa ke masjid, lupa baca Quran, lupa zikir. Karena orang yang sikapnya tidak pernah mengingatkan hal-hal itu, bahkan berusaha untuk menghilangkan pikiran itu dalam diri seseorang. 4 bulan sampai ke Papua. Saya dari Papua sebetulnya. Dari Papua udah putar di sini. Ya, Udah berapa lama ini? Papua itu udah 40 hari waktu itu. Terus balik ke Jakarta karena ada apa namanya, safar ke seluruh Indonesia, termasuk saya sama Maulana Ali, sebagian di wilayah seluruh Kalimantan, Ambon, dan kembali lagi ke Papua. Teman-teman yang lain seluruh provinsi juga. Di safar cuma beberapa titik gitu. Mengikuti rombongan-rombongan itu datang ke daerah-daerah, datang ke kampung-kampung. Karena kalau kita hanya mengandalkan kayak beliau-beliau nih, ulama-ulama, kerjanya nggak selesai. Jadi perlulah orang-orang awam kayak saya, kayak kita ini untuk membantu ulama-ulama agar mereka mau belajar kepada para ulama. Jadi ya, saya pernah datang juga itu ke waktu saya keluar ke NTT, ketemu sama Dandi waktu itu. Ketemu sama Dandi, coba lihat di mana jenderal-jenderal itu sekarang, di mana bintang 4 itu sekarang, di mana mantan pangkat, di mana nah ada lagi, kemudian habis tidak dihormati lagi, kuburnya tidak didatangi lagi. Dulu waktu punya pangkat semua orang ini datang kepada mereka, menghormati mereka, bukan Insya Allah. mereka. Sekarang di mana? Bahkan kuburannya pun tidak ada yang datang. Tapi kalau kuburan orang soleh, Iya. walaupun Pasti ada yang pasti juga ada yang datang. Jadi itu kemuliaan agama. Ya, Masya Allah. Tidak akan pernah hilang jabatannya. Tapi Iya. kalau dunia ini kan akan hilang jabatan, untuk apa dicari? Masya Allah. Pangkat akan suatu saat hilang, jabatan juga akan suatu hilang. Yang akan ada cuma power syndrome saja. Trauma, orang-orang meninggalkan. Pada saat ada dia datang semuanya, pada saat dia hilang maka dia hilang semua. Apa nggak menyakitkan? Iya. Tapi kalau agama ya sampai kapanpun orang akan datang. Semakin tua semakin banyak barakannya. Ya. Coba lihat ulama-ulama kita. Dibikin acara haul apa. Semakin tua orang semakin dekat sama dia, ini barokah, ini barokah. Masya Allah. Tapi kalau urusan dunia, pada saat waktunya tiba cuma dikasih plakat. Terima kasih telah berbakti kepada. Masya Allah. Dia lupa kalau sebetulnya diusir, Iya. di kick out, Luar mau diganti biasa. sama yang lebih produktif. Ngomong-ngomong kita dari Jakarta nih. Gimana Pak? Dari Jakarta. Iya kan saya tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta di Telodong Bawah, dekat komplek Menteri itu di Santos. Ya sama-sama lah. Ya itu. Sangat penabian, sangat agama. yang ngepartian itu di apa di South Africa tuh yang Ada Ipan. ada apa? Cerita panjang. South Africa ini.
Sini sini. 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 Tapi berdusta gitu. Jadi kalau kita ternyata saya terima terus kita terpleset dengan dosa-dosa itu, memang mungkin, karena Nabi yang bilang orang beriman mungkin berbuat dosa, orang beriman mungkin, tapi ada satu perkara yang tidak mungkin, orang beriman tidak mungkin dusta. Kata bohong itu tidak mungkin. Jadi kita hanya berbuat nantilah dengan usaha ini ya secara perlahan. Salah satu cara yang paling singkat dan paling cepat untuk merubah kehidupan, yang paling cepat yang akan kita lihat kehidupan akhirat. Terbayanglah mulai nanti dikubur seperti apa, sirat seperti apa. Kalau hari ini kan orang itu seperti terhijab dengan tembok besar untuk perkara itu. Ya. Itu hijab besar. Dan kamu sadar ini hijab itu lama-lama terkikis. Lama-lama mulai terlihat, oh iya, nanti saya bagaimana dikubur, bagaimana saya disewa, mulai tampak ya. Dan kalau sudah mulai tampak ya dia akan mendekati itu, pergi dia ke arah sana. Nah, itu satu cara untuk membuka hijab itu dengan keluar 3 hari. Keluar 3 hari itulah hijab itu secara pelan akan terbuka. Semua teman-teman ini berawal dari 3 hari, tapi niatnya untuk mengislamkan diri, dengan memperbaiki diri kita, akan melihat dosa-dosa kita yang dulu. Itu dengan 3 hari itu akan ada satu perubahan besar kepada kehidupan kita, sehingga akhirnya tujuan akhirat yang menjadi tujuan kita itu akan terbuka di depan kita. Apalagi kalau kita lihat umur dari sekian, lihat flashback ke belakang, makanya sebentar aja. Sekarang saya udah umur sekian, udah mulai capek, udah mulai letih ya. Nah, tapi sementara bekal kita ke akhirat masih sangat minim. Sementara antara Israfil meniupkan sangkakalanya dengan yang kedua kali hari kebangkitan itu 50.000 tahun lamanya. Yang pertama ditiupkan semua orang lah, seluruh dunia, sehingga setiap orang berada di dalam kuburnya. Dan antara jarak satu dengan kedua itu 50.000 tahun. Jadi orang yang terakhir mati itu dia akan merasakan bagaimana keadaan di kubur itu 50.000 tahun lamanya. Baru lah Israfil menyiapkan yang kedua, barulah orang dibangkitkan. Hidup 50.000 tahun di tempat yang seperti itu. Sementara hidup kita ini cuma 60-70 tahun, tidak tahu kita buat apa. Buat apa kita berpikir apakah bekal itu sudah akan kita akan cukup untuk bekal itu apa enggak selama 50.000 tahun. Kalau di dunia ini kita bisa hitung 60 kali 70 tahun kali 365 hari, satu hari mungkin kalau living cost kita 100.000, dikalikan anak kita bisa dapat kalkulasinya. Kita bisa cari bekal sehingga kita taruh uang kita di situ sekian untuk kehidupan kita sekitar 60 tahun. Tapi kalau yang 50 tahun bagaimana menghitungnya? Dan nggak ada cara lain ya kecuali dengan dakwah dan tabligh. Dengan dakwah dan tabligh inilah kita akan mendapatkan berbagai macam multi level marketing, pahala yang berlipat-lipat. Ketika kita sampaikan agama ke orang, kemudian orang itu mengamalkan, mungkin dia akan menjadi tambalan kita karena dosa kita. Jadi saya kadang-kadang kalau ada kesempatan menyampaikan satu perkara kepada 1.000 orang, 500 orang, 300 orang, itu saya sampaikan dengan semangat. Kenapa? Kalau ada salah satu dari mereka amalkan apa yang saya sampaikan dan berubah kehidupannya karena asbab apa yang saya sampaikan, maka seluruh apa yang dia amalkan akan mengalir kepada kita sampai hari kiamat. Karena enak. Allah. Tapi kalau kita cuma mengandalkan diri kita sendiri, sholat sendiri, zikir sendiri, kemudian kita bersedekah sendiri, apa cukup kan itu untuk keperluan kita? Tapi kalau kita ngajak orang pergi ke kampung sana, kampung sini, namun asbab dia kembali kepada Allah, kemudian hak Allah yang hari ini banyak diputus oleh umat kepada Allah, kemudian kita datang, kita sambungkan sehingga hak Allah terpenuhi. Coba bayangkan bagaimana enggak senangnya Allah. Asbab kita akhirnya hak Allah yang hari ini diamputasi oleh hambanya, maka asbab kita mereka menjalin hubungan yang baik dengan Allah, maka tidak senang Allah. Hanya itu saja, tidak ada yang lain. Dan lain punya kesempatan besar dekat dengan orang-orang soleh, orang baik.
tinggal ikut 3 hari ini. Sebenarnya 3 hari 40 hari ini itu baru standar aja. Ada Imam Farouk namanya, Imam Farouk. Saya ketemu dengan Syekh Nurdin di Bogor. Kemudian beliau cerita tentang satu orang yang mendakwahkan agama tuh, sampai asiknya dia pergi gitu, sampai asik, sudah menjiwai gitu. Seperti seorang yang kuliah ya. Kalau kita kuliah kan menjiwai itu, sampai jadi S3, profesor, sampai lupa sholat, sampai lupa baca Quran. Setelah profesor suruh baca Quran nggak bisa, karena saking menjiwai untuk urusan dunia, jadi sangat dijiwai gitu, sampai lupa baca Quran, sampai lupa sholat, sampai lupa tahajud ya. Namanya orang menjiwai. Nah, Imam Farouk ini menjiwai betul dalam menyampaikan agama. Sampai dia pergi ke tanah Arab, pergi ke Maroko, pergi ke Afrika, pergi ke dunia, ke Persia, ke Rum. Setelah 25 tahun baru punya, ingat kalau punya anak istri. Pas yang ke 25 tahun baru, saya punya anak istri. Sekarang asik ya. Saking asik kan. Sama lah seperti ulama-ulama kalau ngobrol kan, tiba-tiba udah mau subuh. Saking asiknya satu ulama besar dulu sebelum dia tobat, dia berdiri di depan rumah pacarnya. Calon hatinya itu, dia ingin sekali mau masuk ke rumahnya, takut sama mertua, mau pulang udah tanggung, hujan lebat. Akhirnya dia berdiri di depan rumah calon kekasihnya itu sampai hujan-hujanan. Tiba-tiba azan subuh. Allah. Dia bilang, kalau ini saya pakai untuk berdiri di hadapan Allah malam hari, tentu Allah akan ridho sama saya, kata dia. Sampai azan subuh. Saking apa namanya? Saking senangnya gitu. Cuma depan rumah gitu, lihat kekasihnya mau masuk, takut sama calon mertua. Mau pulang udah kejauhan, tiba-tiba hujan, dia diam aja sampai azan subuh. Karena saking asiknya, tapi Allah kasih hidayah kepada dia. Dia bilang lah, kalau saya gunakan ini untuk berdiri malam hari di hadapan Allah, kata dia, tentu Allah akan ridho sama saya. Akhirnya dia menjadi wali Allah. Masya Allah. Nah, sebab daripada keburukan karena dia introspeksi diri aja jadi hadis. Itu Imam Farouk itu setelah, tapi waktu dia meninggalkan keluarganya dalam keadaan hamil, itu dia meninggalkan keluarganya itu dengan bekal 12.000 dinar. Kalau 1 dinar kita kalikan 2 juta, 2 itu juta. dia tinggalkan 24 miliar. Masya Allah. Kalau kita hitung sekarang, jadi dia meninggalkan dengan bekal. Jadi tinggalkan 12.000 dinar. Sehingga ketika ditinggalkan, Allah janji tentang Rasulullah yang suruh membantu agama, apa akan bantu. Pendek cerita saya singkat, akhirnya anaknya menjadi wali Allah juga, orang besar yang bernama Imam Robi. Imam Robi ini gurunya Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Itu asbab daripada Imam Farouk menyampaikan agama. Dia tinggalkan keluarganya demi agama, sehingga return yang Allah berikan kepada dia adalah Allah jaga keluarganya. Yang Allah berikan keluarganya kesolehan. Kita hari ini di rumah sama anak kita, bersama anak kita. Kadang-kadang juru komunikasi nggak bisa. Masya Allah. Kenapa? Karena ada bantuan Allah. Karena kalau Allah bantu ya semua jadi mudah. Kalau tidak ada bantuan Allah ya susah. Gimana Pak? Itu 3 hari besok sama saya. Planning yang ada untuk besok di cancel. Untuk suatu hal yang lebih besar. Setiap orang kan pasti punya planning. Dan ini kan planning mendadak. Tapi biasa sesuatu yang mendadak itu ada isinya. Masya Allah. Masya Allah. Kalau panggil Pak Presiden kan langsung datang. Walaupun besok ini pasti ada sesuatu nih yang besar. Saya harus cancel semuanya karena Pak RI 1 panggil saya. Iya. Atau ketua partai panggil saya. Ini anggap kalau panggilan Allah. Masya Allah. Hartanya kan pas. Sedangkan surga sesuatu yang sangat mahal. Allah ngelihat nilainya gitu, value. Tinggal berangkat aja. Masya Allah. Ya paling tidak nganterin saya lah ke Sungai Melayu. Sungai Melayu. Itu saja. Masya Allah. Yang paling pakai wajib. Good morning, sir. You're a Muslim, right? Your name is Abdul Rahman. Yes. So please come to my church. I don't bring you to my religious, but come to my church. Batil. Itu Amerika.
mau mendakwakan agama yang baik. Kita hari ini punya agama hak, nggak mau kita sampaikan. Kita sibuknya diri kita sendiri. Bagaimana perusahaan kipas angin bisa menyebarkan kipas anginnya kalau dia hanya produksi di pabriknya tanpa menyebarkan marketingnya? Sedangkan cost marketing jauh lebih mahal daripada biaya produksinya. Sehingga ambillah kipas angin ada di seluruh Indonesia, kirim ke Sanyo, karena ada marketingnya. Nah hari ini marketing agama sudah tidak ada. Akhirnya jangan heran kalau tiba-tiba di ujung sana masjid kosong, di sini tidak ada lagi, di sini tidak ada lagi. Jadi kita harus jadi marketing agama. Dan itu tanggung jawab kita. Dan saya pikir ada waktunya. Dan letih lah. Tahu kenapa orang luar negeri itu semua jalan-jalan? Setiap tahun pergi jalan-jalan. Karena dia mencari kebahagiaan yang dia nggak temukan. Maka dia pergi ke Swiss, dia pergi ke Norway, dia pergi ke Denmark. Itu untuk merefleksikan kalau itu stres. Masya Allah.